Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Syahri dengan NIM 210461185. Eh, Baiklah, saya akan menjawab soal UAS sejarah Indonesia kuno. Soal yang pertama, pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Pusin Sinduk juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Madang Kamulan. Analisislah beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi. Kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini, namun tidak berubah nama negara tersebut. Perpindahan Kerajaan Mataram menurut saya karena keperluan untuk menemukan satu wilayah baru, karena di tempat sebelumnya itu kehidupan ekonomi merosot yang disebabkan juga karena aktivitas vulkanik. Dan faktor perpindahan yang kedua yaitu karena seringnya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya satu wilayah kerajaan ini. Dan menurut saya kenapa Mataram itu merubah namanya, mungkin menurut analisis saya mungkin untuk membuka hal baru, karena sebelum-sebelumnya dari nama Mataram, sejak menggunakan nama Mataram itu mereka banyak pertikaian atau masalah-masalah. Mungkin dengan merubah nama itu mereka bisa membuka kehidupan baru. Itu menurut saya. Yang nomor dua, analisislah apakah hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan kerajaan Kediri di masa pemerintahannya. Dan apakah relevan ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan oleh Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Pada zamannya, kerajaan Kediri mengalami zaman keemasan. Kebudayaan dan kesenian mencapai puncak tertinggi pada masa Jayabaya tersebut. Terbukti dengan terciptanya karya-karya sastra seperti Ratayuda, uh, Wa, Waring Waring Angsa, dan Gatot Kaca Seraya. Itu Gatot Kaca yang kita ketahui saat ini. Selain itu ada juga karya sastra terkenal ciptaan Sang Prabu Sri Ajijaya, yaitu Jangka Jayabaya yang berisi ramalan tentang keadaan nasib Pulau Jawa. Di samping terbitnya Wayang Putra dan Gemelan yang merupakan tahap rintisan. Karya sastranya yang banyak diminati atau digemari oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, adalah ramalan atau Jangka Jayabaya. Karena ramalan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan mempunyai nilai tinggi dalam kehidupan rakyat. Setelah soal yang nomor 3, sejarah pendirian kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi penuh dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisislah kenapa hal tersebut terjadi dan apa hikmah atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kerajaan Singosari awalnya merupakan bagian dari kerajaan Kediri yang pada saat itu dipimpin oleh Tunggul Ametung. Pada saat itu Ken Arok terpikat pada istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Oleh karena itu Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Namun Ken Arok tidak merasa puas dengan hal tersebut dan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu Ken Arok kemudian memutuskan untuk menyerang kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya, hingga akhirnya kerajaan tersebut dapat ditaklukkan. Semua wilayah Kediri kemudian disatukan ke dalam kerajaan Tumapel yang kemudian lebih populer dengan sebutan kerajaan Singosari. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari perbuatan Ken Arok tersebut mungkin tidak terlalu banyak.
Hikmahnya seperti mungkin untuk mencapai tujuan memang kita harus melakukan pertumpahan darah atau perjuangan. Cuman itu hikmah yang mungkin dapat saya ambil dari Ken Arok ini. Dan yang nomor 4, menurut saudara kenapa Gajah Mada harus mengucapkan sumpah pelapa saat diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit? Dan analisislah beberapa dampak akibat yang ditimbulkan oleh sumpah pelapa tersebut. Sumpah pelapa itu menjadi manifestasi program kerja politik untuk politik Gajah Mada pada saat diangkat menjadi patih. Dan dampak dari sumpah pelapa tersebut kan, sumpah pelapa itu bertujuan untuk menguasai Nusantara. Akibatnya banyaknya kekuasaan yang diambil tetapi tidak diurus karena tidak dapat diperhatikan sebab terlalu luas, sehingga banyak daerah-daerah yang merasa dirampas namun dibiarkan, tidak diurus. Mungkin cuman itu pendapat saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.